Oke, pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan Yehu yang berniat untuk tidur tiba-tiba malah diseret ke suatu tempat di mana bersemayamnya para dewa kuno berada. Ia juga tidak dibiarkan untuk pergi begitu saja dari tempat tersebut. Dan di saat itulah salah satu dewa kuno yang Yehu panggil sebelumnya menyelamatkan nyawanya. Tapi kengerian yang dialaminya masih belum usai pada titik ini. Cerita pun dimulai di saat salah satu dewa kuno bertangan 4 yang terlihat paling mendominasi di antara para dewa kuno lainnya melepaskan jarum-jarum yang tak terhitung jumlahnya. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, namun Lakorne alias dewa kuno yang layaknya seperti gurita bermata besar ini melindungi Yehu dengan mengorbankan tentakel-tentakelnya sendiri. Meskipun punya dewa kuno sebagai pelindung untuknya, tapi ia sadar apabila itu tidak dapat bertahan dengan lama. Satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya agar bisa terlepas dari situasinya kali ini adalah terbangun dari mimpinya. Namun ia masih belum mengetahui bagaimana cara untuk bisa keluar dari mimpinya kali ini. Lak. Itu adalah suara dari si gurita yang mencoba berinteraksi dengan Yehu. Tapi di sini Yehu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh si gurita di hadapannya. Yang kemudian makhluk itu pun mengarahkan Yehu ke arah pusaran air dan tanpa ancang-ancang langsung melemparnya begitu saja ke arah pusaran air tersebut. Dan itulah bagaimana cara Yehu berhasil keluar dari mimpi yang bisa membuatnya nggak bangun-bangun. Entah itu mimpi ataupun kenyataan, tapi yang pasti si gurita menunjukkan kepada Yehu bahwasannya itu bukanlah mimpi sembarang mimpi dari mimpi-mimpi kebanyakan orang bermimpi. Tapi kenapa pula dewa kuno mencari-cari dirinya yang padahal belum pernah membuat masalah dengan mereka? Atau jangan-jangan itu karena Yehu menggagalkan ritual pemanggilan mereka sebelumnya? Apalagi dalam tingkat ini kekuatan dari akun rajanya masih belum berdampak apa-apa bagi para dewa kuno. Itulah yang membuat Yehu semakin dilanda kegelisahan. Tapi untungnya berkat dewa kuno, summon magic crystal milik Yehu dapat membawanya kembali ke dunia nyata. Selain itu, nampak terlihat munculnya retakan di permukaan magic crystal tersebut yang diakibatkan karena si gurita menahan serangan yang tertuju ke arah Yehu sebelumnya. Di tengah-tengah kegelisahan yang masih menyelimutinya, ia pun masuk ke ruang sistem di mana Pokemon api alias Komet langsung menyambut kedatangan Yehu karena ia sudah dibuat khawatir oleh masternya ini. Dan kemudian Yehu pun bertanya kepada sistem apakah kejadian yang baru saja terjadi di dalam mimpinya sudah direkam. Tapi sayangnya itu tidak memungkinkan. Menurut sistem itu semua dikarenakan terdapat kekuatan tak dikenal yang memblokirnya. Apalagi sistem sempat sesaat kehilangan kontak dengan Yehu yang membuatnya tidak bisa mendeteksi dengan apa yang sudah terjadi di dalam mimpinya Yehu kali ini. Bahkan sistem pun tidak dapat melihatnya. Dari hal tersebut sudah membuktikan bahwasannya kekuatan dari para dewa kuno ini jauh di luar imajinasinya. Jika tidak bertemu dengan si gurita, mungkin Yehu masih terjebak di mimpinya sampai detik ini. Sistem, berapa banyak yang kau ketahui tentang Lakorne sang dewa kuno? Dan kemudian dijelaskan oleh sistem apabila dewa kuno yang satu ini merupakan sosok independen yang berada di puncak dunia. Tidak terdapat info yang terkait dari sosok tersebut. Namun terdapat dua buah cara jikalau Yehu ingin mendapatkan jawaban yang lebih detail mengenai tentangnya. Pertama, membuka akun Scholar General. Karena akun ini memiliki tingkat intelijensi yang tinggi serta memiliki sumber pengetahuan yang melimpah. Dan kedua, Yehu bisa membuat potion tingkat dewa yaitu Omniscience sesegera mungkin agar bisa mengetahui rahasia apapun yang tersimpan di dunia. Dan ya, cara pertama sangat sulit bila mengingat terdapat banyaknya akun yang harus ia beli secara acak dari sistem. Begitu pula dengan cara kedua yang sama-sama sulitnya. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi sajalah keluar dari sistem yang tidak bisa memberikan info kepadanya. Di balik ketenangan yang terlihat di depan mata Yehu saat ini, faktanya masih terdapat tingkat bahaya yang tersembunyi. Dan itu adalah sekelompok dewa kuno yang benar-benar sangat berbeda dibandingkan dengan 24 rasi monster seperti Kashiwa Akao.
Dan jika ingin mendapatkan beberapa informasi yang berguna untuknya, hanya ada satu hal yang difikirannya, yaitu mendatangi sekte Raja Dunia Lama. Karena mereka-mereka ini lebih pro daripada siapapun dalam pengetahuan seputar para dewa kuno. Meskipun aksi mereka sudah Yehu gagalkan terakhir kali, tapi ia yakin jikalau orang-orang ini pasti akan muncul kembali untuk melakukan hal-hal yang lebih liar. Dan kemudian, waktu pun berlanjut sampai ke pagi setelahnya. Karena terus kepikiran dengan mimpinya yang mengerikan, Yehu pun tidak bisa tidur semalaman. Kedua orang tuanya pun merasa agak khawatir dengan kondisi anaknya yang nampak terlihat sangat lesu. Tak lama setelahnya datanglah Yunfei, Nana dan juga Kiki yang stylenya kini sudah diubah oleh Yunfei dengan memakai pakaian-pakaian yang membuat wanita ini nampak terlihat lebih kawaii. Dan sesaat setelah melihat Kiki, Yehu pun merasakan jika dirinya langsung sembuh total. Rasa lelah yang ia alami akibat sudah begadang semalaman langsung hilang sekejap mata. Hal tersebut pastinya terjadi dikarenakan efek khusus luar biasa yang dimiliki Kiki. Itu sungguh hebat. Di saat itu pula Yunfei menghampiri kakaknya sambil meminta sesuatu kepadanya, di mana Yunfei meminta agar ia, Yunfei, dan juga Kiki pergi bersama ke konser Amal Shuli dengan tiket yang sudah ia beli. Walaupun tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal semacam ini, tapi berhubung adiknya sendiri yang memintanya, ya gasken sajalah. Sementara itu Kiki sudah pasti akan menyukainya karena ia akan pergi bersama dengan Yehu, tapi tidak dengan Nana yang tidak bisa ikut karena masih ada pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan. Mana mungkin Ratu Nebula mau pergi menonton wanita berbasis karbon yang bernyanyi dan menari, ucap Nana di dalam hatinya. Dan singkat cerita, sampailah ketiganya di Central Plaza zona ke-8. Terlihat riuhnya para penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan dari idol yang dipuja-puja oleh mereka. Melihat seorang bocah yang digandeng oleh dua wanita cantik tentunya mengundang rasa iri dan dengki bagi setiap lelaki yang melihatnya. Tepat di hadapan para penonton yang berkerumun juga terlihat sebuah portal masuk ke dalam dungeon. Tapi dungeon tersebut merupakan dungeon buatan manusia yang dibuat oleh grup Angel Realm. Inilah alasan mengapa grup ini bisa memonopoli pasar hiburan dengan menggunakan sebuah dungeon eksklusif yang mampu menampung puluhan ribu penonton di dalamnya, dengan memindahkan konsernya ke dalam dungeon untuk mendapatkan pengalaman nyata dari mimpi dan kenyataan yang dibuat melalui kecerdasan AI demi memberikan sentuhan menyeluruh kepada para penonton mereka, di mana konser dari pertunjukan ini sangat mirip dengan konsep pelelangan Victoria's Secret dengan teknologi yang mengesankan tentunya. Tapi masalahnya masih sangat banyak orang yang datang untuk antri walaupun Yehu sendiri sudah datang pagi-pagi. Takutnya mereka harus menunggu sampai datangnya malam. Yehu, bukannya kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik dengan hal semacam ini? Mengapa kamu bisa ada di sini? Tanya Nona Xiu yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Dan pastinya itu semua karena Yunfei kan? Nona Xiu yang melihat Yehu ikut antri di belakang orang banyak kemudian menjelaskan jika Yehu yang sebagai ketua di dalam tim di bawah naungan grup Hanmo bisa langsung masuk melalui jalur VIP. Untung saja ada wanita ini. Hingga akhirnya Xiu pun membawa Yehu dan lainnya ke jalur VIP karena kebetulan ia juga ada urusan dengan orang-orang dari Angel Realm. Namun di sini Yehu merasakan perasaan yang kurang mengenakan, apalagi ini merupakan pertunjukan berskala cukup besar. Ya, semoga saja itu cuma perasaannya saja ya. Singkat cerita, akhirnya Yehu, Yunfei dan juga Kiki tengah melakukan transmisi masuk ke dalam dungeon. Ini adalah sebuah dungeon yang bernama Dream Tour yang sesuai dari konsep di dalam dungeon itu sendiri. Kiki yang baru saja pertama kali masuk ke dalam dungeon merasa ini sangat menyilaukan, sampai-sampai penglihatannya terasa kabur. Sampai akhirnya tibalah mereka di dalam dungeon Dream Tour, di mana mereka langsung disuguhkan dengan pemandangan dari sebuah black hole yang sangat menarik perhatian dari para penonton yang terlihat terpukau dengan pemandangan di depannya. Sedangkan Kiki merasa sangat pusing. Tak lama berselang muncullah bola yang bisa berbicara. Bola ini adalah sang pembawa acara di dalam pertunjukan ini. Ia bernama Dada, yang juga menjelaskan fitur serta mekanisme dari konser ini, di mana konser ini memiliki fitur Zero Distance serta mekanisme baru yaitu Kudos Ranking. Karena disiarkan di segala penjuru secara live, semua penonton yang streaming dan berada di luar dungeon akan membayar dengan like berdasarkan kinerja dari setiap orang yang terdapat di dalam dungeon. Semua pendapatan dari like dan iklan akan disumbangkan untuk membangun kembali zona ke-9 yang sudah berantakan, dan orang dengan poin like terbanyak akan mendapatkan penghargaan misteri.
dan kesempatan untuk makan malam romantis bersama Shuli. Hingar-bingar dari para kaum lelaki pun semakin mengheboh. Itu semua dikarenakan hadiah bagi sang pemenang yang bisa melakukan candlelight dinner dengan idol pujaan mereka. Sementara itu, Yew yang tidak tertarik dengan hal semacam ini tidak menyangka jikalau kegilaan dari fanatisme orang-orang yang memperebutkan makan malam bisa sampai separah ini. Dengarkan sajalah lagunya dengan tenang, pikir Yew. Si pembawa acara juga kembali menjelaskan karena disiarkan ke seluruh wilayah, tidak perlu khawatir tentang masalah privasi sama sekali. Ketika konsernya dimulai, semua orang akan secara acak memakai pelindung data, sehingga wajah asli serta informasi pribadi mereka akan terlindung dengan sempurna. Itu sangat berguna bagi Yew yang tidak ingin kelihatan terlalu mencolok. Acara pun dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Pertunjukan pun dimulai. Di saat itulah, para penonton terhisap ke dalam black hole, sementara Yew terpisah dari Yunfei dan Kiki yang berada di depannya. Namun sepertinya tidak akan ada masalah. Apa aku hanya terlalu khawatir? Setelah terhisap ke dalam black hole, orang-orang pun langsung dibuat terpesona dengan kemunculan sesosok Dewi yang mulai melantunkan setiap bait dari lagu yang sangat candu. Yew yang sebelumnya tidak tertarik dengan hal semacam itu pun kian terpukau dan bahkan ia hampir menjadi penggemarnya. Di sana juga nampak muncul papan peringkat dari Kudos Ranking serta dimulailah sesi interaktif dari Zero Distance, di mana orang-orang mulai menghancurkan meteor-meteor untuk mendapatkan poin like. Yew yang tidak mau kalah langsung meluncur dengan kecepatan api dan kemudian menebas-nebas bongkahan meteor yang langsung mengantarkannya naik ke puncak klasmen Kudo. Orang-orang yang melihat aksi Yew pun terdiam melihat bocah tersebut sanggup menghancurkan bongkahan meteor yang paling besar. Berkat aksinya barusan, ia juga mendapatkan buff ciuman Dewi yang meningkatkan atributnya sebanyak 20% serta efisiensi perolehan poin meningkat 30% dalam 5 menit. Bentuk virtual dari bumi yang berada di telapak tangan sang Dewi kemudian menarik para penonton ke atmosfer dan tersedot oleh gravitasi. Ini juga menjadi fitur yang terasa sangat hebat bagi Yew. Dan kesenangan terakhirnya yaitu mereka harus menyelamatkan sang idol Shuli dengan mengalahkan bos monster virtual yakni Kashiwa Akao. Aku akhirnya peringkat kedua. Saat membunuh bosnya maka Shuli akan menjadi milikku, ucap seseorang yang sepertinya sih nggak penting-penting amat. Untuk menghabisi bos monster ini mereka diharuskan untuk menggunakan kapal tempur, karena jikalau sampai keluar dari kapal tempur tersebut mereka akan mengalami crash dan kehilangan poin yang sudah dikumpulkan. Namun tiba-tiba saja si pria peringkat 2 ini dibuat kaget tatkala Yew malah menggunakan cara yang tak biasa, di mana dirinya keluar dari kapalnya yang ia pikir jika menyerang dengan benda tersebut akan menghambat tingkat efisiensi dalam serangannya. Dan inilah caraku. Boom. Satu sabetan pedang dari Yew langsung dengan instan mengalahkan sang bos monster. Itu adalah instant kill. Orang-orang pun sekali lagi dibuat kaget oleh bocah yang tidak mereka kenal ini. Di saat itu pula Yew langsung menangkap Shuli yang menjadi tujuan utama dari permainan ini. Hal itu juga membuat Yew semakin di depan dengan meraih posisi pertama. Sedangkan orang-orang masih tidak percaya bahwa bos monsternya dapat dihabisi dengan satu pukulan. Itu terlalu mengerikan. Meskipun hanya simulasi, tapi itu adalah bos dunia level 90. Bagaimana bisa anak ini? Apakah levelnya di atas 90, pikir mereka. Di sini Yew yang menggendong Shuli bertanya kepadanya apakah wanita tersebut asli ataukah hanya proyeksi virtual saja. Walaupun terlihat tertarik, tapi sayangnya ini bukan saatnya untuk menjawab pertanyaan tersebut karena pertunjukannya masih belum berakhir, di mana para penonton kembali diteleportasikan ke sebuah panggung sebagai acara terakhirnya dan juga acara penutup. Sedangkan Yew yang menjajaki puncak peringkat klasemen diteleportasikan ke atas panggung untuk melakukan pertunjukan bersama Shuli. Penampilan Yew juga akan mempengaruhi rekonstruksi dari simulasi yang dibuat, seperti zona ke-9 di dalam dungeon yang mengalami keruntuhan. Dan jika keruntuhan ini berhasil direkonstruksi sebelum konser selesai, maka Yew akan mendapatkan hadiah tambahan. Poin like yang Yew dapatkan juga akan semakin mempercepat tahap rekonstruksi ini. Di sisi lain, orang-orang yang merasa dengki menyuruh sang MC agar ia segera turun dari atas panggung, karena mereka yakin jikalau bocah ini hanya akan menghalangi jalannya penampilan Shuli saja. Begitu pula si peringkat kedua yang menyuruhnya untuk segera turun daripada malu-maluin nantinya. Tapi nampaknya Yew sama sekali tidak terprovokasi dengan setiap cercaan dari orang-orang yang berada di bawah panggung. Yew juga mengatakan jikalau ia tidak akan membiarkan
membiarkan pertunjukan yang sempurna ini hancur karena ulahnya, yang membuat Shuli semakin merasa penasaran dengan apa yang akan Yewu coba tampilkan selanjutnya. Di saat itu pula, ia mengeluarkan gitar slash yang ia dapatkan dari tentara bayaran Huang Zheng sebelumnya. Meskipun tidak terlalu mengerti tentang musik, tapi Yewu sangat percaya diri karena ia sering kali mendengar adiknya menyetel lagu dari sang idol. Yewu yang mengubah tampilannya ke ala-ala gitaris rock pun langsung memainkan intro dari sebuah lagu. Dari intronya saja, orang-orang sudah mengetahui jikalau ini adalah lagu yang sedang trending. Namun lagu tersebut di-remake ke genre rock oleh Yewu. Itu benar-benar mulai memukau para penonton. Setiap aksi yang ditunjukkan Yewu dari awal sampai saat ini pun semakin membuat Shuli terkejut. Dan kemudian, wanita ini juga mengubah gayanya ke ala-ala rock. Dan dimulailah pertunjukan oleh kedua insan ini. Reaksi yang dibuat para penonton pun terlihat sangat heboh. Pria yang tadinya meremehkan Yewu pun langsung menangis kegirangan menyaksikan pertunjukan sekeren ini. Karena sudah menyita perhatian banyak orang yang sedang menonton live dari acara tersebut, poin like yang didapatkan Yewu pun semakin banyak, yang membuat tahap rekonstruksi langsung selesai sebelum pertunjukan Yewu berakhir. Ia juga menjadi bintang di dalam penampilannya kali ini. Hingga akhirnya konser yang amat sangat luar biasa itu pun selesai. Semua donasi yang sudah didapatkan di dalam acara amal ini juga akan langsung disumbangkan untuk tahap pemulihan di zona aman ke-9, yang asli tentunya. Sekarang hitungan mundur untuk teleportasi akan dimulai dalam 1 menit. Pertunjukan yang luar biasa bintang besar, ucap Shuli. Apanya yang bintang besar? Aku hanya orang biasa bila dibandingkan dengan dirimu, balas Yewu yang mencoba untuk merendah. Tapi tetap saja, bagi Shuli bocah ini bukan sekedar orang biasa seperti saya. Shuli juga turut menjelaskan atas pertanyaan yang Yewu ajukan sebelumnya, bahwasannya Shuli yang sebenarnya ini memang nyata, tapi tubuh aslinya berada di luar. Sedangkan tubuh yang ia gunakan kali ini terbentuk dari kesadarannya yang dibuat secara digital dengan metode khusus. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah bug. Hitungan mundur tiba-tiba saja terhenti sebelum semuanya berhasil diteleportasikan. Dan tak lama setelahnya si pembawa acara pun meledak. Pertunjukan yang sangat indah, aku sangat menyukainya. Setelah melihat pertunjukan ini, aku yakin kalian tidak akan mati tanpa penyesalan, benar kan? Ucap seorang pria bertopeng yang tiba-tiba saja muncul, dan sepertinya ia adalah orang yang berada di balik kejadian yang baru saja terjadi. Dengan sikap sopan yang pria ini tunjukkan, ia pun memperkenalkan dirinya sendiri yang dipanggil dengan nama Days, yang artinya Sound of Death atau suara kematian. Alasan mengapa dirinya menjebak orang-orang yang berada di dalam sana sebenarnya cukup sederhana, yaitu mengorbankan nyawa mereka yang tidak berharga untuk memberikan sedikit kontribusi dari kelahiran sekte Raja Dunia Lama demi membangkitkan para dewa kuno.